Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah peristiwa arbitras atau islah dengan Khalifah bin Ali bin Thalib. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, memerintah dari tahun 661 Hijriah sampai 750 Hijriah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah membentang dari Samarkand atau Samarkand di wilayah Uzbekistan sampai wilayah Mauritania atau Maghrib atau bisa dikatakan sepanjang Afrika Utara. Muawiyah bin Abu Sufyan mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda berbagai fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Perlu teman-teman ketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad SAW. Salah satu keutamaan Muawiyah disebutkan dalam hadis Sahih anin Nabi SAW annahu saqara Muawiyah wa qala Allahumma ja'alhu habiyah nahdiyan wahdibi. Dari Nabi SAW bahwa beliau pernah menyebut nama Muawiyah, lalu beliau mendoakan, ya Allah, jadikanlah dia pemberi petunjuk yang terbimbing dengan petunjuk, dan berikanlah petunjuk kepada orang lain karena Muawiyah. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.895 dan Turmudi nomor 3.842. Selama 90 tahun memerintah, Bani Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah, dan dari 14 khalifah itu hanya 5 orang yang dianggap mampu membawa kemajuan dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Walid bin Abdul Malik, yang keempat Sulaiman bin Abdul Malik, dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu membangun pos dan berbagai fasilitasnya, menertibkan dan menggaji staf angkatan perang, menjadikan kodi pekerjaan profesional, dan keempat adalah Baitul Mal sebagai harta keluarga raja. Poin yang keempat itu yang berbeda dari khalifah terdahulu yang menggunakan Baitul Mal sebagai pemasukan negara dan digunakan sebagai baiknya untuk kesejahteraan rakyat, kini berubah menjadi harta keluarga kerajaan. Yang kedua adalah Muawiyah juga menetapkan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota. Hal ini juga dilihat dari budaya kerajaan Persia dan Romawi yang menggunakan sistem monarki absolut, dan hal ini menyimpang dari tradisi pemilihan khalifah sebelumnya yang menggunakan cara musyawarah, menjadi turun-temurun dari Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian ke Yazid bin Muawiyah yang sebelumnya memang belum pernah ada khalifah berikutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Yang dilakukan yang pertama adalah mencetak mata uang dengan Halimah Basmalah pada tahun 74 Hijriah atau Syurga. Yang kedua, penukar mata uang atau astafrifah. Yang ketiga adalah bayar zakat bebas pajak. Kemudian Abdul Malik bin Marwan juga membentuk Kementerian Pajak Tanah atau Diwanul Haraj yang tugasnya mengawasi Departemen Keuangan. Kemudian Kementerian Kota atau Diwanul Khatam yang bertugas merancang dan mengesahkan ordonasi pemerintah. Sebagaimana masa Muawiyah telah diperkenalkan materi resmi untuk memorandum dari khalifah, maka setiap tiruan dari memorandum itu dibuat kemudian ditembus dengan benang dan disegel dengan lilin yang hasilnya diperas dengan segel kerajaan. Kementerian Surat Menyurat atau Diwanul Dirasail dipercayakan untuk mengontrol permasalahan di daerah dan semua komunikasi dari gubernur dan konferensi mata uang. Kita bisa lihat di sini konversi mata uang, konversi berat dinar. Khalifah berikutnya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama dilakukan adalah mengembalikan 40.000 dinar setahun dari harta pribadi ke Baitul Mal. Yang kedua adalah pengurangan beban pajak Kristen ajaran dari 2.000 keping menjadi 200 keping. Yang ketiga adalah otonomi daerah untuk pengelolaan pajak dan zakat.
Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurrahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitul Mal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang bisa menerima upah. Lalu Yazid menjawab, sudah diberikan, namun dana zakat masih berlimpah di Baitul Maut. Umar kemudian mengusulkan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang pada Khorim. Ia berkata, kami sudah bayarkan mereka utang-utang mereka, namun dana zakat masih melimpah. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan para jombloan dan jomblowati dan membayarkan maharnya. Namun hal itu juga melihatnya dengan jawaban yang sama, bahwa dana zakat di Baitul masih berlimpah. Pada akhirnya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Yazid bin Abdurrahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya. Dan ini satu kondisi yang berbeda dengan negeri kita, teman-teman semuanya, di mana orang tua rebut hanya untuk menerima zakat meski nyawa taruhannya. Seandainya negeri kita bisa seperti ini, wow, pasti akan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu ya kira-kira. Ada beberapa peninggalan dari Bani Umayyah. Yang pertama adalah Masjid Damaskus, atau yang awalnya adalah gereja Yohanes di Damaskus yang interior di masjid ini. Masjid ini digarap seniman Yunani dari Konstantinopel. Yang kedua adalah Masjid Kubah Batu atau Batu Sahara di Yerusalem. Nah, masjid ini didirikan pada zaman Khalifah Abdul Malik. Ini ditunjukkan sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj, dan posisi masjid ini masih satu kompleks dengan Masjidil Aqsa. Baik teman-teman, inilah materi sejarah peradaban Islam di masa Umayyah. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.